Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'dihi wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبار البصرية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Ba'da tahiyah, Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pagi ini Allah masih menurunkan nikmat hujan, dan nikmat hujan adalah merupakan keberkahan sebenarnya yang seharusnya kita senantiasa memuji Allah dengan dalam kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita. Dengan hujan Allah memuji kita untuk bangun di tengah malam. Dengan hujan suasana dingin sejuk, ditambah lagi AC yang hidup di rumah. Apakah kita bangkit untuk sepertiga malam atau terus melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang merupakan wajib bagi kita? Apakah kita akan terus melakukan itu, semangat atau tidak? Maka berpulang tentunya keimanan kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah katakan, al-ajru biqadri al-masyaqqah. Pahala itu bergantung kepada beratnya ibadah yang kita kerjakan. Semakin berat kita untuk mengerjakan suatu ibadah, maka semakin besar pahala. Dan situasi yang berat itu adalah situasi di mana kita sedang tazammul, berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, bangkit, bangun, salat tahajud, salat subuh berjamaah. Tapi alhamdulillah jamaah kita masih tetap konsisten datang ke masjid. Buktinya jemaah banyak ada di mana-mana. Ini menunjukkan bahwasanya tentunya di mana-mana. Ini menunjukkan bahwasanya istiqomah dalam waktu suasana kondisi yang dingin sejuk pun tetap datang ke masjid. Dan ini hidayah, taufik. Allah gerakkan hati kita untuk datang ke rumah yang mulia ini bersama-sama, walaupun kondisi keadaan dingin, hujan turun, tak menyurutkan kita. Selagi belum mati kematian penyakit yang datang, maka tak ada halangan dan rintangan untuk datang ke rumah Allah. Luar biasa. Barakallahu fikum wa baraka fi umrikum. Semoga Allah berkahi kehidupan kita, umur kita, dan senantiasa Allah ridhoi apa yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim tentang ayat yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu sebagai penawar, obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Bapak Ibu yang ingin Al-Qur'an, maksudnya pakai Al-Qur'an tuh ya. Nah, silakan ada di depan, sudah disiapkan oleh Pak Haji Adi. Tafadhol bagi yang mau. Kita akan bahas surah
Al-Isra surat yang ke-17 ayat 82. Jadi kalau Bapak Ibu yang pegang Al-Quran maupun mushaf maupun pegang HP, smartphone yang ada di situ aplikasi Al-Quran, surah yang ke-17 ayat ke-82. Kita satu ayat saja. Karena kalau banyak-banyak nanti bingung. Kami itu bingung banyak-banyak. Makanya biar tak bingung, dalam tak bingung, satu ayat. Dan satu ayat ini kalau mau diteruskan banyak. Mudah-mudahan cukup dengan satu ayat akan mengembang kepada ayat-ayat yang lain dan dengan ibu bapak ibu pelajari lagi nanti dengan ustaz-ustaz terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah. Semangat kalau kami bilang Allah. Luar biasa. Allah. Ibu tadi bilang Allah, tiap lagi Allah. Luar biasa. Berarti kita bergairah ketika Al-Quran dibaca atau kita dengarkan. Ini pertanda penawar. Bapak Ibu yang ketika mendengar qari atau qiraat atau bacaan Al-Quran yang dibaca, kemudian Bapak Ibu gemetar, semangat, itu tandanya sedang sedang bergairah. Itu tandanya rahmat masuk kepada kita. Amin. Maukah buruk atau jeleknya bacaan yang dibaca, tapi semangatnya muncul. Apalagi kalau yang baca itu suaranya bagus, tidak. Itu semangat. Itu tandanya penawar. Tanda sudah jadi obat itu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kami menurunkan, kata Allah, minal Qur'an. Min itu pada hakikatnya asalnya itu sebagian dari Al-Quran. Maksudnya ayat-ayatnya itu. Ini pada hakikatnya. Ma huwa shifaa'un wa rahmah, yang menjadi penawar obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan itu Al-Quran tersebut akan menambah bagi orang-orang yang zalim, tidak beriman. Apa yang akan menambah bagi mereka? Apa yang bertambah? Khasar, kerugian. Jadi ada dua, orang beriman dengan orang yang zalim. Orang yang tidak beriman, lawan dari iman zalim, lawan dari iman syirik. Syirik itu apa? Zulmun, kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang beriman itu menjadi syifa' wa rahmah, bagi orang yang tidak beriman menjadi kerugian. Menjadi apa? Ketidaknyamanan. Di sini secara tegas ya Allah katakan kepada kita ada keimanan, ada kezaliman. Wa nunazzilu minal Qur'an. Minal Qur'an pada hakikatnya min itu memang artinya sebagian. Bahkan di antara kita ada yang mengambil bagian-bagian tertentu di Al-Quran untuk sebagai obat. Kalau umpamanya lagi lapar, tak ada uang, baca surah Al-Waqi'ah, gitu kan? Karena Al-Waqi'ah itu menolak hal-hal yang berkaitan dengan kesusahan hidup. Ada yang mengambil baca itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Waqi'ah tadfa'ul al-faqah, gitu kan. Surah Al-Waqi'ah mampu menolak kesusahan, kegundahan apa saja. Maka banyak orang yang baca surah Al-Waqi'ah sambil dorong motor, ya di bensin tak ada, dibaca surah Al-Waqi'ah. Dan seperti itu. Macam-macam kita bukan. Padahal seharusnya isi bensin dulu enak. Tapi dia tidak. Nah, karena dia meyakini surah Al-Waqi'ah itu mampu apa? Menolak
tiba-tiba mengadu kami, Ustaz, tak benar nih, kenapa? Kami baca surah Al-Waqiah tak terisi isi bensin tuh. Bagaimana? Kami bilang keyakinan masih kurang. Tambah lagi baca terus. Itu ada sebagian masyarakat seperti itu. Karena memahaminya secara apa? Secara fakta, secara kenyataan. Padahal al-faqah di sini, kesusahan di sini adalah kesusahan dalam kubur, azab kubur, kesusahan dalam nanti di hari kiamat. Makanya Al-Quran pada hakikatnya tujuannya sebenarnya akhirat, tapi dunia itu mengikut. Cuma kita akan menduli dunianya ketimbang akhirat. Maka apa-apa untuk hidup susah agar senang baca surah Al-Waqiah. Ada sebagian seperti itu. Dan apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dibacakan kepada kita dan kita mendengarkan. Maka disinilah memang fungsinya Al-Quran itu sebagai penawar. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu zikir. Zikir itu artinya mengingatkan kita kepada Sang Khalik. Zikir. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah itu menyenangkan hati, menenteramkan hati. Maka ada orang yang ketika dia galau, gundah gulana, resah, gelisah, dia membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, itu hatinya tenang. Sebagian kita mungkin tenang dengan pakai tasbih, ya? Kan tenang dengan tasbih, bawa-bawa kemana tasbih, taruh di motor, taruh di mobil tasbih, tapi tak dipakai, mobilnya yang tenang. Ada yang seperti itu, ya? Taruh tasbih di mobil, itu kan ditaruh di kaca apa namanya, kaca itu ya. Tenang memang mobilnya tenang. Dia tak baca juga. Dengan tidak bertasbih, Pak Ustaz, saya itu kalau tak bertasbih tak nyaman, tak tentram. Apakah ada dalilnya? Padahal Rasulullah tak pakai tasbih, kan begitu kan? Dalam riwayat Ibnu Umar, Allah meridai keduanya, disebutkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Umar melihat Rasulullah itu yusabbih, bertasbih, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu yaqidu al-anamil asabi', menghitung jari jemari. Itu Rasulullah. Rasulullah tak pakai tasbih, tidak pakai sabbaha seperti yang kita lakukan. Siapa yang memakai sabbaha ini? Para sahabat. Abu Hurairah itu bertasbih dengan mempuhul-puhulkan benang sebanyak 1000. Benang itu dia apa namanya? Dipuhulkan seperti ini, bulat-bulat gitu kan. Ada sebagian lagi sahabat Nabi seperti Abu Sa'id Al-Khudri dengan kerikil-kerikil atau biji-biji korma. Jadi sahabat melakukan itu. Maka Imam Jalaluddin Sayyuti dalam kitab beliau Al-Hawi Baltawi, jika orang bertasbih itu lebih nyaman dan lebih dia teliti daripada pakai anak jari, maka tasbih lebih utama. Makanya Bapak Ibu kalau bertasbih dengan ini galau, resah, maksudnya ini sudah 33 tidak ya? Nah, tapi kalau pakai ini kan jelas nih, sudah 33 nih satu ini kan, 99 ini kalau semuanya. Kalau itu kita gunakan ternyata itu lebih enak, lebih nyaman daripada tangan, maka tasbih lebih utama. Tapi kalau tangan ini lebih nyaman, lebih utama daripada ini, maka tangan lebih utama. Tergantung kita. Ini tujuannya apa? Kata Imam Jalaluddin Sayyuti, tujuannya bagaimana kita bisa nyaman, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu syaratnya tadi dipakai, jangan digantungkan di rumah. Jangan jadi hiasan mobil atau motor, ya, atau taruh di kepala yang tenang kepala, nah itu kan, sompoknya tenang, itu gunakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minal Quran pada hakikatnya sebenarnya bukan sebagian ayat saja yang menjadi penawar itu. Semua Al-Quran, ayat Al-Quran itu menjadi penawar, menjadi obat. Sifat menjadi obat. Sifat di sini ada dua makna. Sifaun menurut Imam Al-Qurtubi bahwasanya pertama syifaun minal marad al-qalbiyah. Artinya penyakit
yang berkaitan dengan hal yang tak nampak, batin. Makanya kalau ada orang merasa dirinya dengki yang berkaitan dengan batin gitu ya, baca Al-Quran. Karena kedengkian itu dimunculkan oleh setan. Baca Al-Quran. Apalagi kalau Bapak Ibu baca min hasidin idza hasad, kan? Surah Al-Falaq. Baca. Kita merasa hati ini penuh dengan keraguan, baca Al-Quran. Kemunafikan yang muncul dalam diri, baca Al-Quran. Nah, ini disebut dengan penyakit batin. Maradul atau al-amrad al-qalbiyah. Kita baca dengan Al-Quran. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi, asy-syifa di sini juga bisa artinya minal amrad al-badaniyah atau az-zahirah. Yaitu penyakit yang sifatnya nyata, yang kita bisa lihat. Apa yang bisa kita lihat itu, apa yang bisa kita rasakan. Karena yang merasakan itu apa? Badan kita, tubuh kita. Nah, itu bisa kita mengobatinya dengan baca Al-Quran. Kalaupun tidak membaca, setidaknya kita mendengarkan orang yang baca. Maka Rasulullah SAW ketika beliau diracun pada tahun ke-7 Hijriah itu, Rasulullah dan kaum muslimin, para sahabat, menaklukkan negeri Khaybar, pusat kemajuan pertahanan Yahudi pada tahun 7 Hijriah. Ketika beliau menaklukkan kota Khaybar tersebut, jadi Rasulullah SAW melakukan ya berupa syukuran lah ya. Ternyata beliau dihadiahi oleh seorang perempuan Yahudi daging kambing utuh. Perempuan Yahudi ini tahu kebiasaan Rasulullah itu, kalau Rasulullah itu makan daging kambing itu yang paling disenangi Rasulullah itu pahanya paling disenangi Rasulullah. Maka siapa yang suka paha kambing berarti dia menurut kebiasaan Rasulullah. Suka paha kambing. Apalagi pas waktu musim Idul Adha, pesan dia setelah ke panitia, jangan lupa paha itu saya. Nah, itu karena dia mengikuti sunnah Rasulullah. Kita hargai. Rasulullah suka paha. Maka ketika Rasulullah dihadiahi kambing, paha itu sudah diracuni oleh perempuan Yahudi. Diracuni. Kalau Rasulullah SAW langsung makan. Ini tandanya Rasulullah manusia. Manusia seperti kita. Bisa diberitahu oleh Allah, bisa tidak diberitahu oleh Allah. Rasulullah sudah sempat makan, tapi tiba-tiba mau makan berikutnya lagi, daging kambing itu ngomong ke Rasulullah. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Artinya jangan dimakan lagi. Maka Rasulullah SAW tahu bahwa yang sudah diberitahu, maksudnya bahwa daging yang diberi racun itu adalah pahanya, selebihnya tidak disukai. Maka Rasulullah katakan, irfa'u aydiyakum innaha taqulu li annaha masmumah. Sahabatku, kata Rasulullah, jangan makan lagi daging itu. Dikhawatirkan bisa menyebar racun gitu. Jangan makan. Karena barusan daging ini ngomong sama saya bahwasanya daging ini sedang atau telah diracun. Apakah ada reaksi langsung Rasulullah? Sakit tidak? Karena memang Allah Subhanahu wa taala jaga Rasulullah SAW. Waktu itu biar tidak nampak langsung Rasulullah itu punya kelemahan. Maka Rasulullah dijaga oleh Allah. Kita masih dijaga. Tapi racun itu sebenarnya sedang berfungsi. Racun itu sedang masuk ke dalam tubuh Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-10 Hijriah. 7 menjelang 10, berapa tahun itu? 2 tahun, 3 tahun ya. Berarti Rasulullah masih bisa bernapas, masih sehat.
Kata Rasulullah, la yazalu at-ta'am adhani. Gitu ya. Makanan yang aku makan kemarin waktu di Khaybar itu, yang diracuni itu masih terasa saat sekarang ini sakit. Masih terasa, masih terasa berarti sampai Rasulullah SAW mendekat ajal masih terasa. Dan Rasulullah SAW, kalau kita sudah mati, ya kan? Kalau kita sudah mati, kalau menurut akal logika kita makan racun tidak diobati mah, Rasulullah memang tidak. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW, Bapak Ibu, menjelang kematian itu dari dari peristiwa diracuni itu, Rasulullah SAW tadawi, berobat dengan apa? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, dari Sayyidah Aisyah Allah meridainya, karena Rasulullah SAW yang butuh meniupkan bacaan yang dibacanya di daerah atau bagian yang disakiti, yang rasa sakit. Itu. La yaqra'u Rasulullah illa al-mu'awwizatain. Rasulullah SAW lebih banyak membaca dua mu'awwizatain. Itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rasulullah SAW tiupkan ke tangannya, kemudian diusapkan di bagian sakit. Itu kebiasaan Rasulullah. Ada lagi kebiasaan Rasulullah, idza kana yastaki, apabila Rasulullah merasa mengeluh, maka Rasulullah SAW tafala wa nafata. Rasulullah meniupkan. Ada dua cara meniupkannya. Pertama, ditiup dengan menggunakan sedikit ada air ludahnya. Dan yang kedua dengan tiupan tapi tidak ada air ludahnya. Jadi ada dua cara. Diusap di bagian yang sakit. Itu namanya apa? Dalam Islam namanya apa? Nah, yang diobati yang nyata, yang nampak, yang terasa. Itu kita boleh. Kemudian kita baca. Kemudian dalilnya bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai obat dari penyakit yang kita rasakan adalah ketika peristiwa di mana Rasulullah SAW mengirim sahabatnya 30 orang berkuda atau menunggang kuda ke suatu tempat. Waktu itu ada bersama mereka Sa'id bin Al-Khudri, sahabat Nabi. Kemudian Sa'id bin Al-Khudri bercerita, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada dalil yang mengatakan kita berobat dengan Al-Quran kalau kita mengalami rasa sakit. Apa kata Abi Sa'id Al-Khudri? Kami singgah di suatu tempat dan kemudian kami meminta kepada masyarakatnya untuk memberikan pelayanan kepada kami. Pak Abau, mereka tak mau melayani kami. Tiba-tiba suatu ketika Pak Lurahnya, Pak Lurah komunitas itu, kaum itu, orang apa istilahnya itu ya, RT, PRW lah ya, atau ketuanya lah, ketua apa komunitasnya, sakit, disengat ular, digigit ular. Maka mereka datang kepada kami, siapa yang bisa di antara kalian mampu mengobati sengatan ular yang dirasakan oleh pemimpin kami. Maka para sahabat diam, tak ada yang mau. Tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri tunjukkan, insya Allah saya. Gitu kan? Oh silakan. Apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Beliau hanya membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Surah Al-Fatihah baca 7 ayat itu 7 kali. Baca oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Membaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
merasakan kesakitan tersebut. Tanpa diusap, tanpa diembus, dibaca saja Al-Fatihah itu sembuh. Kemudian akhirnya masyarakat tadi menyambut mereka yang 30 ini dan memberikan hidangan yang mewah, kambing sebanyak 30 makan. Gitu kan? Dan ketika pulang dikasih lagi kambing. Begitu luar biasa. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri menolak. Enggak, kami tadi awalnya butuh makan saja. Sekarang kami tak butuh kambing lagi. Kenapa? Kami khawatir nanti dianggap kami mencari atau berbisnis dengan rupiah. Gitu kan? Maka mereka tak menerima kambing itu. Tapi ada sebagian yang menerima. Ada yang masih kata, rumah itu ada kambing kan dapat gratis. Dan menerima. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri tidak menerima. Disampaikan berita itu kepada Rasulullah oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya Rasulullah, tadi saya begini begitu, tapi saya tidak terima kambing. Terus Rasulullah bersabda, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, apa yang membuat engkau yakin bahwasanya surah Al-Fatihah itu mampu menyembuhkan? Maka apa jawab Abu Sa'id Al-Khudri? Saya tak tahu ya Rasulullah, tapi terbesit dalam hati saya. Terbesit dalam hati saya. Saya tunjuk, saya insyaallah saya bacakan surah Al-Fatihah. Sudah, alhamdulillah sembuh ya Rasulullah. Kami dikasih hidangan, dikasih makan, mau pulang dikasih lagi kambing. Saya tak terima. Terus Rasul bilang, kenapa kau tak terima? Ambil saja kambingnya bagi saya. Artinya boleh menerima penerimaan, kalaupun nanti kita kita kasih orang perukiah tersebut kambing atau upah. Nah, hadis ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bisa mengobati penyakit fisik. Yakin atau tidak yakin ini? Coba saja. Ya kan? Bapak Ibu sakit kepala jangan langsung minum bodrek. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Baca surah Al-Fatihah. Hembuskan diludah sedikit atau tidak, usapkan kepala. Ya kan? Ini yakin atau tidak yakin? Apalagi yakin. Ya kan? Karena kata Abu Sa'id Al-Khudri tadi, saya hanya tembus dalam hati, saya bacakan terus. Ini tuh ikhtiar namanya. Ikhtiar kita baca ayat Al-Quran yang kita hafal, yang kita pahami, yang kita bisa baca. Ini kan. Nah, walaupun mungkin kita mengenal yang tadi surah Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, silakan. Walaupun sebenarnya Al-Qur'an itu semuanya adalah obat. Jadi sifaun itu artinya apa? Sebagai penawar, sebagai obat dari segala penyakit. Tapi bagaimana Pak Ustaz kalau penyakitnya luka berdarah? Ya kan? Kalau luka berdarah bisa nggak langsung kita baca Al-Quran terus dagingnya menyatu lagi? Ini gitu kan? Yang mana tahu kan katanya obat dari segala penyakit. Ya. Tiba-tiba ibu sedang masak, sedang potong, nauzubillah ya, potong kentang, tiba-tiba kentang ngantuk, darah, keluar darah. Ibu dapat pengajian subuh ini, Al-Quran obat dari segala penyakit. Karena rasa sakit kan? Ibu baca surah Al-Fatihah 7 kali, bukan 7 kali lagi, 14 kali, lebih lagi, 23 kali. Tak nyambung Ustaz. Gimana ini? Bapak Ibu berarti kita butuh ikhtiar lain. Namanya apa? Tadawi namanya. Jadi ada yang namanya ruqyah. Ruqyah itu dengan Al-Quran. Tadawi itu obat. Obat yang bisa kita lihat di dapur itu apa saja yang ada. Tadawi. Apa obat yang ada di dapur itu? Kalau dulu zaman kami dulu, karena dapur kita itu dapurnya di kampung-kampung banyak apa laba-laba aja. Apa namanya itu? Atau mungkin bekas-bekas asap dapur itu kan dulu pakai kayu kalau kami makan. Jadi banyak apa itu pegantung-gantung gitu. Jadi kalau luka tangan pakai itu aja kami. Nah itu kan bertahun lagi hilang luka itu, sembuh ya. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah SAW
ketika Rasulullah perang Uhud kan berdarah Rasulullah, mengucur darahnya. Raham Rasulullah kena, tubuh Rasulullah kena. Rasulullah seperti manusia biasa. Ketika beliau memangsa itu ditakdirkan Allah untuk kena sakit atau penyakit, ya biasa seperti kita normal. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, Ali dengan air mengambil musab darah, tapi darahnya itu masih keluar. Maka Sayyidah Fatimah membakar jerami. Kalau kita mungkin bekas-bekas padi, jerami padi, gandum gitu kan, itu dibakar. Setelah menjadi abu, maka Sayyidah Fatimah mengambil dan menempelkan di bagian yang luka. Itu namanya apa? Tadawi. Proses natural. Maka Rasulullah dalam hadisnya karena Rasulullah ya tatabbabu wa tatabbaba ghairuh. Rasulullah itu berobat sendiri. Berobat itu maksudnya menggunakan yang ada, yang alami. Maka ada yang namanya habatus sauda, ada lagi yang namanya rumput Fatimah, macam-macam ya kan. Itu bisa dijadikan obat. Dan di antara itu tadi yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, jerami itu dibakar, kemudian ditempelkan ke apa? Ke bagian yang bukan. Alhamdulillah darahnya istamsakadamu, darahnya berhenti. Itu kan ikhtiar tadawi. Jadi kalau Bapak Ibu tadi baca surah Al-Fatihah enggak umpan-umpan, maka kita pakai apa? Cara itu apa yang ada di dapur itu bisa. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi proses naturalisasi dalam kehidupan kita dengan menggunakan apa yang ada itu juga merupakan bagian dari syariat sebenarnya. Karena Rasul itu juga berobat dengan obat yang asbabnya yang dibutuhkan, itu apakah yang ada di lingkungan kita. Silakan. Nah, kalau umpamanya yang bisa kita lakukan dengan meruqyah, silakan tadi. Seperti kita membaca bagian-bagian atau ayat-ayat tertentu yang kita pahami, yang kita baca. Kalau bisa. Nah, sekarang ini kan lagi corona ya. Berarti kan lagi apa namanya? Lagi butuh vaksin ini. Vaksin ini walaupun MUI pusat sudah mengeluarkan bahwa vaksin itu halal ya, tapi belum thayyib. Kan kita dalam Islam itu harus halal dan thayyiban. Halal itu zatnya, thayyib layak atau tidaknya belum tahu. Karena kata thayyib ini berlaku adanya penelitian khusus lagi dari BPOM Kesehatan. Kita menunggu itu. Kalau kata BPOM sudah thayyib layak, berarti vaksin bisa kita lakukan. Kayak begitu kan? Tapi kan masyarakat sudah dihebohkan. Ada yang ketika sudah disuntik itu, ada yang langsung pegang-pegang, ya, 3 hari setelah itu ada yang lumpuh segala macam. Banyak dihebohkan hal itu. Bapak Ibu dan Bapak Allah, Bapak Ibu tidak usah panik dulu, ya kan? Tidak usah panik. Yang jelas secara substansinya zatnya halal. Itu yang disampaikan oleh MUI. Kalau MUI yang bohong, MUI yang berdosa. Bapak Ibu jangan takut. Yang dalam dosanya, dan yang melakukan itu komisi fatwa sudah bersidang dengan melihat zat-zat yang diteliti oleh bagian LPO MUI, berarti halal saja. Hanya menunggu layak atau tidak. Ya. Nah, sebelum menunggu vaksin itu datang, ini kan ikhtiar asbabi namanya. Kita menggunakan sebab dulu, ikhtiar. Sebelum menunggu kita hendaknya memvaksin diri dulu. Vaksinnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa vaksinnya? Al-Quran. Perbanyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah membaca, mendengarkan. Membaca, mendengarkan itu aja. Kalau membaca ya Ustaz, kalau mendengarkan bagaimana? Nah, itu kok bisa. Nah, itu tadi, dalilnya itu tadi. Hadis yang kami sampaikan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri membacakan ayat, berarti orang mendengarkan, kan gitu kan? Benar.
Maka Bapak Ibu kalau di mobil, mulailah beralih sekarang. Kalau Bapak Ibu menyetel, murotal di dalam mobil mulai. Mana-mana hidupkan murotal. Jangan hidupkan goyang dompetnya terus atau goyang-goyang ikut di mobil itu tanpa di mobil. Begini-begini kalau biasa. Ada yang seperti itu. Ya kan? Itu musik radio, isinya apa? Cintaku yang pertama, cintaku yang terakhir, judul-judul lagu semua itu Pak penuh mobil. Alhamdulillah kalau jemaah kita yang sedang mengaji di mobil, di rumah, kemudian sudah beralih kepada motor-motor. Ya, itu membuat kita. Karena menurut penelitian, salah satu yang meneliti itu orang kita Indonesia, Dr. Andri Abdurrahman dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Unpad ya, Universitas Padjadjaran. Beliau sudah meneliti. Ternyata ketika ada seorang anak didengarkan dengan bacaan murattal dengan anak yang didengarkan kepada musik gitu ya, apa saja musiknya, terutama musik-musik yang fanatik, yang bikin orang begini doang, asal dengar orang begini, akan kepala saja dari pantat pun gitu, musik itu didengarkan. Maka ketika diteliti oleh Dr. Andri Abdurrahman ini, ternyata frekuensi otak anak ini, resonansinya itu ternyata lebih nyaman, lebih rileks ketika mendengarkan murattal daripada mendengarkan musik. Apa sih musik? Murattal. Apalagi kalau yang membaca itu suaranya bagus dan yang membacanya pun menangis karena paham. Itu luar biasa untuk sampaikan ke otak kita. Dan karena suara itu yang menyampaikan ke otak kita, maka membuat otak kita jadi nyaman, hilang stres. Jadi kalau stres hilang itu dengarkan saja. Ingin hilangkan stres, dengarkan murattal. Ini sudah penelitian. Ini orang kita yang meneliti. Nah, kalau orang luar negeri, menurut Kendrick ya, William dari Amerika, beliau kan tak tahu, orang ini kan tak tahu tentang Al-Quran. Tapi kata beliau, kata orang ini, dia mengatakan bahwasanya irama itu mampu membuat otak kita menjadi positif atau negatif. Itu irama. Irama apa saja. Jadi kalau irama itu umpamanya ada suara yang berirama dan ternyata suara yang berirama itu merespon otak kita dengan cara positif, berarti bisa menjadi obat suara. Itu suara. Makanya kalau ada sebagian antara kita itu ketika mendengar musik kan ada yang tenang tuh, dinikmati. Apalagi kalau musiknya itu melankolis dan apalagi lagunya lagu jadul, kembang lama, kan sambil menikmati kopi ya. Itu kan tenang kawan tuh. Nyanyinya mah rintik-rintik hujan pula, dulu ya kan? Yang dilakukan oleh Om Mesa. Kan semut-semut berjajar di dinding, kan enak itu kan? Kawan tenang Bapak Ibu. Itu namanya yang membuat dia nyaman tenang itu apa? Suara jadi masuk. Itu kan, itu menurut orang non-Islam. Non-Islam seperti itu menurut mereka, gitu kan? Nah kita yang Muslim ternyata sudah diteliti oleh Dr. Andri Abdurrahman bahwasanya dengan kita mendengar Al-Quran, murattal Al-Quran, di mana-mana kita dengar Al-Quran, itu membuat positif kita lebih tinggi daripada musik. Itu menurut dia sudah meneliti. Nah, Bapak Ibu tinggal apa namanya ya, mau yang mana? Mau yang musik atau yang murattal? Kalau ada yang nyaman dengan musik, itu artinya dia memakai apa tadi? Pendapat William tadi. Artinya suara yang berirama mampu membuat kita tenang. Dan bisa juga suara yang berirama tersebut mampu membuat kita negatif. Apabila kalau musik yang kita dengarkan itu nadanya pun membuat kita tidak nyaman. Kan ada juga kan? Kalau umpamanya ada orang kalau dia dengar musik tak suka lagu rock,
ini kan menunjukkan bahwa ada suara yang mengganggu, ada suara yang membuat kita nyaman. Apalagi kalau kita mendengar Al-Qur'an. Jadi sifat Ar-Rahman. Nah, kemudian sifat ini Bapak Ibu juga sebagai masyarakat kita untuk hal yang berkaitan dengan penyakit yang dirasakan yang sahih itu, ada yang melakukannya dengan menulis ayat-ayat tertentu. Ayat-ayat tertentu. Seperti surah Al-Fatihah ditulis, kemudian 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, kemudian ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian ditambah ayat kursi, kemudian ditambah dengan awal surah Al-Imran 10 ayat pertama surah Al-Imran, 10 ayat terakhir surah Al-Imran, dan beberapa surah yang lain. Itu ditulis, ditaruh dalam gelas bersih dan dimasukkan ke air. Kemudian sebagai masyarakat kita mengambil air yang sudah dimasukkan ke dalam gelas bersih dengan ada tulisan Al-Quran tadi, diusapkan di bagian yang sakit. Ada yang seperti itu dilakukan. Boleh, itu ikhtiar. Boleh dilakukan. Tapi jangan diminum, karena khawatir nanti tulisan yang kita tulis itu tintanya tak bagus. Kecuali tinta terbuat dari kue, dari apa namanya? Tinta dari selai roti. Itu hati-hati. Boleh, silakan. Usapkan, iya Pak. Atau kalau masih banyak airnya, perlu kita dengan air itu. Boleh, itu kata Imam Al-Qurtubi. Boleh kita lakukan. Ikhtiar itu boleh. Ada juga sebagian di antara kita ditulis tapi digantungkan di leher. Nah, itu kan ditulis, taruh di leher anak atau di leher kita, bawa kemana-mana. Bagaimana hukumnya? Di sini memang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan itu hukumnya haram. Dikhawatirkan apa? Kita mungkin lalai nanti, bisa saja nanti kita masuk kemana-mana, ke situ, itu dikhawatirkan. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena kita masih menggunakan ayat-ayat Allah untuk menjadikan tabarruk agar kita terhindar dari segala penyakit. Ada yang boleh makruh, setidaknya makruh. Nah, kalaupun makruh Bapak Ibu, artinya jangan sampai dibawa ke WC juga. Jadi mana yang lebih kita lakukan? Lebih baik ditinggalkan karena hukumnya makruh. Mana yang harus kita lakukan seperti tadi, bagus seperti tadi. Ditulis, masukkan dalam gelas, kemudian apa? Dibasahi, dikasih air bersih, kemudian di situ kita usapkan, ambil bagaimana yang sakit, ambil kita usapkan. Atau kita membaca, atau kita mendengarkan orang membaca. Kalaupun Ustaz mentok nih Ustaz, saya tetap juga harus gantungkan saya tulis, saya gantungkan di leher. Nyaman rasanya Ustaz. Nah, makruh. Gitu kan ada sebagian kita itu kan merasa nyaman kalau Al-Quran itu ditaruh. Kan ada sebagian kita itu dulu beli Quran Istanbul namanya. Kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca Quran Istanbul? Nggak bisa kan? Dia memang utuh sampai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi dia bisa dibaca. Apa tujuan orang? Nah, menjadikannya katanya talisman. Talisman itu jimat. Nah, dibawa taruh saku. Kalau di saku ini masih lumayan, taruh di dompet. Nah, menunjukkan kawan itu sama derajatnya dengan pantat Al-Quran. Itu Al-Quran loh. Nah, itu yang diharamkan, itu dibatalkan. Nah, makanya kalau memakai itu, ya setidaknya kita jangan sampai membawanya ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Dalam artian tempat tersebut ada setan di situ. Toilet, apalagi pasar. Pasar itu ada setan di situ. Apalagi tempat-tempat musik, ya setan di situ. Walaupun Bapak Ibu ingin bawa Al-Quran atau Quran kecil atau tulisan Al-Quran di situ, maka silakan. Jadi ikhtiar itu ada untuk Al-Quran, kita berobat dengan itu. Kemudian yang kedua, sifat rahmah. Rahmah
Dengan Al-Quran itu Allah memberikan rahmat ketenangan kepada kita. Dan rahmat itu hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman, orang-orang yang hanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat itu dengan Al-Quran. Makanya di dalam surah Fussilat ayat 44 Allah katakan, "Qul huwa lil ladzina amanu shifaa'un wa hudan wa rahmah." Katakan wahai Muhammad, Al-Quran itu hanya untuk orang yang beriman. Dengan itu mereka akan bisa mendapatkan rahmat, juga mendapatkan penawar sebagai obat. Makanya Bapak Ibu yang berkata Allah, Al-Quran ini rahmat bagi orang beriman. Dan rahmat bagi orang beriman itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk tenang. Makanya ketika kita mendengar atau kita membaca Al-Quran, kita merasa tenang, itu rahmat turun sendiri. Dan alhamdulillah ya, makanya ketika Bapak Ibu baca Al-Quran, tenang saya Ustaz, itu rahmat turun sendiri. Tapi sebaliknya, kalau Al-Quran itu dibacakan kepada kita, kemudian kita merotak-rotak, itu kita sedang apa namanya? Sedang kena laknat namanya seolah-olah, karena masuk setan dalam tubuh kita. Nah, dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, tenang, itu rahmat. Nah, itu rahmat. Makanya kalau sebagian dari masyarakat yang meminta ruqyah itu, kan sebagian kita kan minta ruqyah itu karena dia merasa belum tenang. Makanya dia minta ruqyah. Kemudian Pak Joko tolong ruqyah saya. Ya kan? Pak Joko bingung, saya jadi ruqyah ini. Tak ruqyah pula sama saya. Ada orang gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usahakan dengan minta ruqyah. Kita sendiri yang ruqyah. Itulah tadi ruqyah tadi baca. Karena kata Rasulullah SAW, ada 70.000 umatku yadkhulul jannah bila hisab, masuk surga tanpa hisab. 70.000. Mudah-mudahan termasuk kita 70.000. Berarti tidak banyak sebenarnya. 70.000. Siapa di antaranya? Allazina la yastarqun, orang yang tak suka minta ruqyah. Asal ketemu ruqyah, tak suka. Tak suka dalam artian bukan dalam artian haram, tidak ya. Tapi kalau memang harus diruqyah ya diruqyah, karena dia tak bisa meruqyah. Tapi usahakan kita meruqyah ini, mengobati diri kita dengan Al-Quran ini, banyak membaca atau mendengarkan Al-Quran. Ini obat dan ini rahmat. Dan rahmat ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ketika mendengar Al-Quran dia lari, dia jauh. Nah, itulah orang-orang yang tak beriman. Itulah orang-orang yang tak meyakini kebesaran Allah. Zalim lawan dari iman. Iman itu adalah asal pokok. Islam, iman, al-haq, kebaikan itu asalnya. Islam, iman, ihsan, al-haq itu asal. Apa yang mendatang? Yang mendatang kufur, syirik, batil, kemaksiatan. Itu sifatnya mendatang. Pokoknya Islam, iman, ihsan, al-haq. Siapa yang membuat mendatangkan kesyirikan? Siapa yang membuat mendatangkan kebatilan? Siapa yang membuat mendatangkan kemaksiatan, kedurhakaan? Setan. Maka setan datang membuat kita untuk tidak menjadi baik. Maka muncullah yang namanya apa? Fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Asalnya apa? Iman Islam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada perbuatan munkar, kemaksiatan, maka dibutuhkan yang namanya apa? An-nahi 'anil munkar. Orang yang mencegah perbuatan munkar. Ketika yang ma'ruf tidak ada lagi, maka dibutuhkan siapa? Amir bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kebaikan. Karena pokok Islam itu dua ini. Yang pertama apa? Amir bil ma'ruf, nahi 'anil munkar. Yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Asal pokoknya ma'ruf. Tapi ketika ada orang yang berbuat munkar, maka siapa yang mencegahnya? Orang yang
Makanya Bapak Ibu, kita semua ini adalah orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Sebagai contoh, Bapak Ibu, asal pokoknya Islam, iman, al-haq, itu kan asal pokoknya. Tapi tiba-tiba ada keluarga kita tak sholat. Kalau kita tak sholat umpamanya, apakah kita biarkan tak sholat dia? Nah, itu kan namanya kemungkaran, itu namanya kemaksiatan. Maka kita cegah dia, kita ajak dia untuk untuk sholat. Itu namanya amr bil ma'ruf. Hukumnya wajib bagi kita yang mampu untuk melakukan itu. Apalagi keluarga kita. Ada keluarga kita tidak sholat, tidak kita ajak dia, dosa kita. Karena ajaran pokok Islam itu amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, ada saudara kita yang melakukan kemungkaran, mabuk dia, mabuk, minum red wine, vodka, 1 botol habis sampai botol-botolnya. Begitu dia. Habis sampai dia Bapak Ibu. Saudara kita, adik kandung kita, kalau kita bertinju dengan dia, kalah, bisa kita kalahkan. Tapi kan kuat kita namanya mampu. Tapi kita diamkan. Biar saja iman kan iman dia. Ya kan? Kenapa pula saya ngurus-ngurus dia? Dan iman masing-masing enakannya dia. Dosa Bapak Ibu. Harus cegah dia. Kalau bisa ambil botol yang sedang minumnya itu dilepaskan di depan dia. Itu nahi munkar. Ini pokok. Kalau ada kita punya satu kemungkaran sementara kita diam dengan kemungkaran tersebut, berarti ada salah dengan iman kita. Ada salah dengan Al-Quran yang kita baca. Al-Quran tidak salah. Kita yang memahami Al-Quran dengan benar. Kenapa? Karena pokok. Maka hati itu tenang kalau umpamanya ada orang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada munkar. Sebaliknya, kalau ada orang yang menghalangi orang berbuat ma'ruf dan mencegah kepada munkar, maka orang ini dipertanyakan keimanan. Kalau ada saudara-saudara kita yang berbuat hal seperti itu, yaitu apa? Mencegah orang dari berbuat yang munkar, orang tak senang, itu ada apa ya? Itu dipertanyakan keimanannya. Tanyakan keimanan itu. Kenapa? Karena hukumnya wajib, fardu ain, amar ma'ruf itu fardu ain. Selagi kita mampu. Kalau tak mampu, Pak Ustaz, tak salah. Tak buat Pak Ustaz. Kalau saya ajak dia, saya di hukumnya, saya tak buat berkelahi. Tuh, kalau saya cegah dia dari minum mabuk itu Ustaz, habis keluarga saya hancur, masa dibakar? Saya tak mampu. Gugur. Oh, ternyata ada Pak Haji Adi. Yang mampu melakukan itu. Pak Haji kalau tak melakukan itu dosa ya. Itu namanya fardu kifayah. Jadi selagi mampu fardu ain. Diam kita as-syaitanu akhras. Berarti sama seperti setan bisu. Kalau orang mendiamkan suatu kebenaran tapi tidak disampaikannya, dan dia lihat suatu kemungkaran tapi tak dicegah, yang mampu untuk melakukan itu sama dia seperti setan. Kalau mendukung suatu kebatilan, berarti sama dia dengan setan an-natik, setan yang bertutur. Maka hati Bapak Ibu dalam amar ma'ruf nahi munkar itu bukan perkara fardu kifayah, fardu ain kalau kita mampu, terutama di keluarga kita. Jadi ada adik, abang, saudara, sanak famili yang tak sholat, tak kita ajak, dosa kita. Ada abang, adik kita yang minum vodka saja kalian, judi, meja segala macam dilakukannya, diam kita mampu, dosa. Ya, berma'ruf itu bukan hanya untuk organisasi tertentu, tidak, semua kita berma'ruf. Nah, kalau ada suatu komunitas tertentu, alhamdulillah, dukung dia, bagus. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, jika kalian diam terhadap satu kebenaran dan mengiyakan satu kemungkaran, kalian mampu untuk itu, apa kata Rasulullah? La yusikanallah ayyab'atha 'alaikum iqamah. Allah akan kirim kepada kalian azab, dan kalau kalian perlu minta kepada Allah, Allah akan kabulkan doa. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar itu yang wajib. Setidaknya di keluarga. Itu dipertanyakan, kenapa Ustaz hati saya gelisah, tak tenang, kenapa doa saya tak dikabulkan? Karena ternyata Bapak Ibu mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, apakah amar ma'ruf itu tugas, amar ma'ruf nahi munkar itu tugas pemerintah, tugas kekuasaan? Tidak. Memang lebih diprioritaskan kepada mereka karena mereka punya kekuasaan. Tapi siapa saja yang mampu
dalam konteks kemampuan yang dimilikinya, ilmu yang diketahuinya, maka dia wajib untuk melakukan. Dengan syarat kemampuan ilmu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmu, sampaikan, itu amar ma'ruf. Jangan didiamkan, tapi dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada orang datang ke masjid, sholat, tapi tidak sholat sunnah, tidak sholat tahiyatul masjid, dia langsung duduk saja di masjid. Bapak Ibu tegur, hei, kenapa kau tak sholat tahiyatul masjid? Haram hukumnya, dosa, masuk neraka, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Nah, itu harus tahu yang juga. Jangan sampai berlebihan, karena semangat tak amar ma'ruf, semuanya kita hantam promo haram semua. Haram tak bisa. Sunnah tadi kerjakannya langsung haram. Itu tak berilmu. Makanya di setiap kita beramal ma'ruf nahi munkar harus ada ilmu. Ini ketenangan juga. Jadi orang-orang yang zalimlah yang tak merasakan kenyamanan ketika Al-Quran itu dibacakan atau dia membaca. Ya, ketika ayat-ayat Bapak Ibu dibacakan ayat atau Bapak Ibu baca ayat, ada yang menangis, ada yang tersentuh, itu pertanda Allah sedang memberikan rahmat kepada dia. Nah, sedih, kan ada kan? Tapi hati-hati, jika ada orang yang mendengarkan orang yang baca Al-Quran, terus dia menangis. Menangisnya bukan karena ini, bukan karena paham, tapi karena sedih menengok orang yang mengaji itu. Karena wajahnya sedih juga, itu hati-hati. Ya kan? Kan ada seperti itu. Lu menangis kawan dia, kayaknya ada masalah itu. Berat kali itu. Menangis kawan, ini talbis. Talbis itu apa artinya? Perangkap saja. Maka kita hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja tafsirnya surah Al-Isra ayat 22. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadikan Al-Quran tidak hanya sebagai panduan hidup, tapi adalah sebagai obat penawar dari segala penyakit dan usaha-usaha. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Habis? Tak ada pertanyaan lagi. Mohon maaf, nanti sampai kepada pertanyaan. Ya, ada yang bisa. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika kami sampaikan banyak kurangnya, habis itu bisa kami sampaikan. Jika ini manfaat bagi kita semua, semoga menjadi amal untuk kita lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai segala apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahman innaka antal khairur rahimin. Allahumma ya Ghafur ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ij'al Qur'an rabi'a qulubina wa dalila ila jannatika jannatul na'im. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai obat penawar segala penyakit bagi diri kami, sebagai obat ketenangan untuk jiwa dan diri kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pemandu kami kepada nikmat Engkau yang besar, yaitu surga ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pencegah kami dari berbuat keji dan mungkar. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyelamat kami, syafi'an lana yaumil qiyamah, sebagai pemberi syafaat bagi kami pada hari kiamat. Allahumma atim ajalana wa umurana li husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'isatan haniyatan wa bitatan sawiyatan wa maradan ghayra mukhzi wa la fadhi. Allahumma ij'al khayra umurina akhirah wa khayra 'amalina khawatimah wa khayra ayyamina yawma nalqaka fihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi kami dan keluarga kami dari segala penyakit, turunkan kepada kami rahmat-Mu dan keberkahan. Ya Allah, limpahkan kepada kami rezeki-Mu. Jika rezeki kami masih ada di langit, maka turunkan ya Rabbal Alamin. Dan jika rezeki kami ada di bumi, maka keluarkan ya Allah. Jika rezeki kami itu susah banget ya Allah, maka mudahkan. Jika rezeki kami itu penuh dengan kekotoran kekejian, maka bersihkan ya Rabbal Alamin. Jika rezeki kami itu jauh, dekatkan ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru kalamina subhanakallahumma wa bihamdika